Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Wilmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk belajar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Elia Yusak. Saya serahkan waktu kepada Pak Pendeta Elia Yusak yang akan membawakan topik orang percaya yang menderita dari 1 Petrus 4 Ya. ayat 1. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Ayu. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih buat kesempatannya berbagi lagi di Osaka buat semuanya yang baru juga. Pak Heri ini dari Jepara, terus kemudian Lian ini dari mahasiswi saya di kampus STTN, orang Kupang ya. Ada Pastor Robi juga. Wah, luar biasa. Terima kasih buat semuanya. Oke, malam hari ini saya memberi topik namanya orang percaya yang menderita. Nah, beberapa waktu ini saya cukup banyak membaca buku, awalnya buku-buku yang berkaitan sama kontemplasi. Kontemplasi itu berkaitan sama meditasi, berkaitan sama perjalanan spiritual, terus kemudian perenungan-perenungan pribadi, terus semacam ziarah rohani gitu. Kalau dalam aliran lain disebutkan ajaran-ajaran sufisme. Nah, dalam pelajaran-pelajaran itu, terus saya baca, saya merenungkan, terus kemudian saya pakai pedoman firman Tuhan, maksudnya baca Alkitab juga, dan di pembacaan Alkitab saya agak terganggu. Agak terganggunya gini, selama ini mayoritas yang saya dengar, banyak yang saya dengar, itu sebuah motivasi atau sebuah dorongan yang menggerakkan kita untuk percaya Yesus dan semuanya baik-baik saja. Tampaknya seperti itu. Jadi percayalah Yesus, Yesus adalah jawaban dan segala sesuatu yang disampaikan seperti itu. Dan kemudian waktu saya baca buku-buku yang berkaitan dengan kontemplasi itu, saya jadi merenung gitu. Kok sepertinya tidak seperti ini ya? Gitu. Nah, terakhir kemudian saya membaca mengkhususkan bacaan Perjanjian Baru dengan kata kunci penderitaan. Jadi saya ambil kata derita, terus saya mulai searching semua ayat-ayat dengan kata itu, dan sampai pada satu waktu saya ya tanya nih, muncul sebuah pernyataan di Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi bagian pertama saya tidak bermasalah. Maksudnya untuk percaya pada Yesus bukan kekuatan saya, bukan kemampuan saya, bukan argumentasi yang ada dalam pikiran saya, bukan apa saja pencarian saya tidak. Tetapi tadi dengan jelas katanya pernyataan Paulus dikatakan, sebab kepada kamu, kepada saya dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Jadi dikaruniakan untuk percaya. Saya yakin kepercayaan saya kepada Kristus itu karena dikaruniakan. Nah, bagian yang kedua ini yang menjadi problematika saya pribadi, dan kemudian saya juga mulai melihat bagian kedua ini jarang sekali disampaikan, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kok lain gitu. Beritanya kok beda. Beritanya selama ini dikaruniakan kepada kita untuk percaya, ketika Kristus ada dalam dirimu, semuanya akan baik-baik saja. Kristus yang bekerja untuk hidupmu. Kristus yang menyelesaikan masalah-masalah hidupmu.
Itu berita yang saya dengar, tetapi ketika saya ketemu di Filipi 1 ayat 29, melainkan juga untuk menderita untuk dia, ini kurang kurang dapat perhatian. Kemudian saya ambil waktu untuk searching YouTube dengan kata yang sama, suffering. Dan kebetulan saya menyukai John Piper, menyukai gaya dan narasinya dia. Mengungkapkan betapa berbahayanya hari-hari ini karena yang disampaikan tidak seperti yang Alkitab sampaikan, tetapi menjadi beritanya menjadi bias dengan gambaran teologi prosperity. Gitu. Jadi John Piper cuma ngomong gini, kita itu sebenarnya sudah dikaruniakan Kristus dalam hidup kita, tetapi sepaket dengan penderitaan untuk dia. Nah, kata sepaket penderitaan untuk dia ini yang mengagetkan saya. Kok kayak gitu? Kan nggak kayak gitu yang saya selama ini terima. Dan kemudian mulailah journey saya, mulailah perjalanan saya untuk melihat lebih jauh. Nah, cara penderitaan gereja umum, ya, kita dapat gambaran umum gitu. Kalau kita cerita soal gereja mula-mula atau kekristenan mula-mula, secara umum kita tuh lihat bagaimana gereja pada awalnya itu diwarnai dengan kisah-kisah yang nggak mengenakan gitu, penderitaan, penganiayaan, bahkan beberapa dari mereka mengalami keadaan yang hidup dan mati. Artinya ketika mereka memutuskan untuk percaya kepada Yesus yang baru saja diberitakan, ya, Yesus yang dibangkitkan, Yesus yang mati, seakan-akan sudah memperhitungkan ketika aku percaya berarti aku sudah teken kontrak mati. Perjanjiannya adalah kalau aku percaya nyawaku nggak akan baik-baik saja gitu. Nah ini di gereja mula-mula dan itu yang apa ya menjadi sulit ketika kita membaca Alkitab khusus terus kemudian merelevansikannya, menerapkannya kepada kehidupan kita hari-hari ini, sebagaimana kita percaya sepaket dengan penderitaan percayanya kita nggak ngalami itu gitu. Kita Kristen yang baik-baik saja, gitu kan. Jadi sulit bagi kita untuk memahami relevansi penderitaan dalam pesan-pesan rasul-rasul pada saat itu, ya kan? Sekarang ini gambarin penderitaan itu gimana gitu. Nah, jika sekalinya ada atau mungkin kita tahu memang ada penderitaan, itu mungkin di belahan dunia yang lain gitu. Ya mungkin daerah-daerah yang memang tertindas, daerah-daerah yang memang daerah-daerah yang uh, uh, memang berita Injil dibatasi seperti itu dan kalaupun kita alami penderitaan, seringkali penderitaan yang kita sebut sebagai penderitaan, bahkan kita teriak sampai ngomong kita bayar harga, itu bukanlah penderitaan yang gambarannya sama seperti yang di Alkitab. Ketika berkata tentang penderitaan, itu pertaruhannya hidup dan mati. Ini yang beda. Jadi saya coba menempatkan kata penderitaan ini dalam konteks Alkitab. Nggak tahu nanti terapannya dalam hidup kita sehari-hari akan seperti apa. Cuma saya coba menyodorkan ini loh yang Alkitab sampaikan soal penderitaan. Dan kenapa Alkitab mencatat hal itu? Kenapa harus ada penderitaan?
Dan jujur, saya pribadi mengalami kesulitan untuk sekedar mendramatisir penderitaan-penderitaan yang ada dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya. Yang balik lagi tadi ketika saya mempelajari buku-buku kontemplasi, buku-buku renungan gitu, saya bertanya-tanya, Tuhan, semenderita apakah saya gitu, ketika saya mempercayaimu? Itu yang jadi renungan saya, dan kemudian saya boleh belajar, dan yang hari ini saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu mungkin hanya sebagian kecil. Nah, kalau kita bicara penderitaan, nah ini ada di layar Bapak Ibu, mungkin ada 3 bagian penyebab penderitaannya, bentuk penderitaannya. Nah, bentuknya itu sifat penderitaan lahiriah, batiniah, penderitaan psikis atau mental, dan yang paling sering disampaikan kepada kita adalah bagaimana bersikap terhadap penderitaan. Nah, hari ini saya tidak mengupas ini, apalagi mengupas tentang sikap terhadap penderitaan. Hari ini saya akan lebih banyak dengan pola tanya. Yang pertama adalah penderita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penderitaan itu artinya keadaan yang menyedihkan, yang harus ditanggung. Intinya sesuatu yang nggak enak dan nggak diharapkan. Penderitaan itu nggak selalu berat, seperti penyakit atau kemiskinan. Dibohongi, dihina, direndahkan, difitnah, diabaikan, itu termasuk penderitaan. Nah, jujur aja ketika kita bicara soal penderitaan, kalau di gereja kita ngomongin penderitaan, mungkin gereja sepi. Kalau kekristenan ngawali pertama gitu kan, ingat ya, ketika kamu percaya, itu sepaket dengan penderitaan. Mungkin kalau hari ini gereja bicara soal itu, gereja akan sepi. Dan ini jelas berbeda dengan gereja mula-mula, dengan kekristenan mula-mula. Kekristenan mula-mula, sejak awal mereka berkumpul menjadi orang-orang percaya, mereka sudah diajar, mereka sudah tahu konsekuensinya, mereka sudah dibuat mengerti, dibuat memahami bahwa ketika engkau percaya, ada konsekuensi yang mungkin kamu nggak akan suka, yaitu penderitaan, yaitu penganiayaan. Bahkan mungkin kamu akan keluar dari tempat nyamanmu, dari kota tempat di mana kamu tinggal, besar, bekerja, dan segala macam. Kamu akan diusir dari tempat ini, karena ada banyak orang yang tidak menyukai dengan apa yang kamu putuskan. Ada banyak orang yang tidak menyukai dengan kekristenan yang baru saja kamu peluk. Ada banyak orang yang tidak suka dengan Yesus yang kamu percayai. Nah, itu yang kalau boleh bilang di hari-hari ini nggak jarang kita dengar hal-hal kayak gitu. Ya. Nah, mengapa menderita? Menurut 1 Petrus 2 ayat 20, itu memang ada 2 jenis penderitaan. Di next slide-nya ada. Yang pertama adalah penderitaan karena konsekuensi perbuatan dosa kita. Dan yang kedua adalah penderitaan karena berbuat baik. Nah, ini yang mungkin nanti akan jadi sorotan. Dan inilah yang kita sebut sebagai kasih karunia. Nah, saya mempelajari kasih karunia cukup lama. Saya bergelut dengan kasih karunia dan melihat lebih jauh aspek kasih karunia, sehingga boleh dibilang saya orang hiperkritis kalau dalam kelompok-kelompok gitu kan. Sampai pada satu waktu, ya beberapa hari-hari ini lah, saya melihat sisi lain gitu dari kasih karunia, yaitu penderitaan. Loh, kok bisa? Iya.
saya kembalikan ke Filipi tadi. Bagaimana Paulus menyampaikan kepada jemaat Filipi pada saat itu. Jemaat Filipi, engkau tidak saja dikaruniakan Kristus untuk hidupmu. Itu kasih karunia. Tetapi juga engkau dikaruniakan penderitaan untuk dia. Nah, ini yang tidak disampaikan dalam kabar baik kasih karunia. Kabar baik, tapi kok paketnya ada hal buruknya gitu. Ini yang agak susah gitu. Kita cerna. Kristus sebagai bukti kasih karunia Allah, ya kita terima. Oleh karena Kristus, demi Kristus, untuk Kristus, itu yang susah kita terima. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia memang sejak lahir itu didesain menghindari penderitaan, kita itu didesain untuk mencari kenyamanan. Manusia itu desain standarnya, desain pabrikannya adalah membangun kenyamanan atau menciptakan kenyamanan buat dirinya. Dan dia efek dari membangun kenyamanan adalah menghindari sejauh mungkin atau kalau bisa menangkis sebanyak mungkin hal-hal yang menyakitkan dirinya. Mau itu bentuknya penderitaan fisik, penderitaan secara psikis, secara kejiwaan, secara emosi, penderitaan secara apapun, mereka akan berusaha untuk bikin benteng, atau manusia akan bikin benteng untuk menghindari itu semua atau menangkis itu semua dan kemudian membangun sarang kenyamanan. Itu memang desain kita, manusia kita kayak gitu. Nah, setelah kita melihat bagaimana masalah itu ada dan kenapa menjadi percaya sepaket dengan masalah, mungkin kita mulai dengan banyak pertanyaan-pertanyaan ini. Next, slide-nya. Mungkin dari kita sudah banyak mendengar dan membaca tentang bagaimana seharusnya bersikap, ya kan? Yang tadi saya sudah sampaikan di awal, bersikap terhadap penderitaan. Tapi pertanyaannya sekarang gini, haruskah sebagai orang percaya itu menderita? Jika orang percaya tidak harus menderita, apakah artinya orang yang tidak percaya justru pantas atau layak aja menderita? Jadi orang percayanya dilindungi, nggak menderita, jadi orang yang nggak percaya yang menderita. Kita tuh menderita karena apa? Atau karena siapa? Apakah dengan memahami penderitaan? Sama seperti malam hari ini. Ketika kita belajar dan memahami penderitaan yang akan kita alami, akhirnya kita menjadi maklum terhadap penderitaan. Oh, itu yang namanya penderitaan. Atau kita menyambut penderitaan. Kayaknya ya susah juga ya menyambut kok penderitaan. Cari perkara itu, ya. Tapi sebagai orang percaya, kita harusnya tahu bahwa menderita dalam kepercayaan kita itu adalah sebuah kewajaran. Sebuah kewajaran. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Udah sepaket. Ketika menjadi percaya, penderitaan adalah bagian dari orang percaya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah penderitaan adalah kehendak Allah bagi orang percaya? Nah, nanti slide-nya bisa dibaca-baca lagi. Baik, kita akan sedikit lihat surat 1 Petrus. Saya coba kutip beberapa ayat-ayat dalam 1 Petrus untuk melihat bagaimana Petrus ini menuliskan tentang penderitaan. Nah,
Di awal kita akan lihat bagaimana Petrus itu menjelaskan isi suratnya kepada orang-orang diaspora, orang-orang Yahudi yang percaya tapi ada di beberapa kota. Jadi surat ini adalah boleh dibilang surat pastoral, surat yang disampaikan kepada orang-orang percaya. Nah, dalam suratnya Petrus menyampaikan berulang-ulang hal yang kalau saya boleh bilang hal yang harusnya disadari sama orang-orang percaya, bahwa kamu akan menanggung penderitaan, kamu akan menerima penderitaan, kamu akan mengalami penderitaan. Itu diulang-ulang berkali-kali dalam surat 1 Petrus. Ini berbeda dari surat-surat Paulus gitu. Jadi surat 1 Petrus ini secara unik itu dibuat ada narasi yang berulang-ulang tentang penderitaan. Bahkan ada satu perikop khusus 1 Petrus 4 ayat 12 ya. 1 Petrus 4 ayat 12 dan selanjutnya itu di Alkitab kita bahasa Indonesia itu sampai dikasih judul. Judulnya adalah orang Kristen yang menderita. Itu saking mungkin topik besar yang sedang Petrus mau sampaikan kepada orang-orang percaya di awal itu adalah sebuah kesadaran bahwa kamu akan menanggungkan penderitaan oleh karena percayamu. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kamu akan menanggung penderitaan oleh karena percayamu. Itu yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Nah, kita lihat di 1 Petrus 2 ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, ini kayaknya nggak perlu ditafsir macam-macam lah, ya. Sebab adalah kasih karunia jika saya karena sadar akan kehendak Allah. Saya yang selama ini cari kehendak Allah atau pengen tahu kehendak Allah itu kayak apa. Dan oleh karena kehendak Allah itulah, saya harus menanggung penderitaan yang tidak harus saya tanggung. Dan itulah namanya kasih karunia. Ayat lain. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 1 Petrus 3 ayat 17. Nah, ini ayat yang menjadi topik malam hari ini yang nanti saya akan ekspos. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, ini lebih spesifik, lebih jelas. Jadi saya membayangkan ini, Petrus ngomong sama jemaatnya, sama orang-orang percaya pada waktu itu. Karena Kristus itu telah menderita penderitaan badani. Jadi sudah langsung terpatri dalam pikiran jemaat pada saat itu. Kristus mengalami sakit yang mungkin boleh dibilang sakit yang mengerikan dialami secara fisik. Dan kemudian si Petrus ngomong gini, Rasul Petrus ngomong, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Wow, ini yang rada bahaya gitu. Jadi kalau kamu percaya Kristus dan kamu lihat Kristus itu mengalami aniaya fisik, taruhkan di otakmu, taruhkan di pikiranmu sekarang ini, taruhkan di dalam benakmu bahwa kamu juga mungkin akan mengalami yang sama. Ini yang jadi berita di gereja mula-mula. Ini yang jadi berita atau
kabar baik yang disampaikan di kekristenan awal, yang mungkin hari ini akan jarang sekali kita dengar. Saya tidak sedang meng-highlight atau memfokuskan soal teologi penderitaan, tidak. Tetapi saya mengembalikan berita yang selama ini terkesan flamboyan, berita Injil yang selama ini terkesan terlalu murahan, berita Injil yang selama ini terkesan sekedarnya semua baik-baik saja, berita Injil yang selama ini disampaikan dengan penuh gambaran materialistik. Saya mengembalikan pada berita Injil yang disampaikan oleh rasul-rasul pada saat itu, ketika mereka berkata kepada murid-muridnya, mereka mengajar murid-muridnya, mereka mempersiapkan murid-muridnya dengan sebuah pikiran. Ketika kamu percaya, perhitungkanlah, pikirkanlah, sekanlah dirimu, milikilah pemahaman, sampai kamu betul-betul sadar bahwa ketika Kristus mengalami penderitaan secara badani, kamu pun mungkin akan mengalami yang sama. Itu yang disampaikan rasul-rasul. Ya. Nah, next kita lihat. Selama ini ada sebuah kesalahan persepsi atau kesalahan cara berpikir. Nah, ini yang saya juga temukan ketika saya belajar tentang kasih karunia, terus kemudian sampai pada sebuah asumsi atau kesimpulan bahwa dalam kekristenan berkata gini, penderitaan kita sudah ditanggungnya, jadi kita nggak perlu lagi menderita. Nah, itu kok kayak nggak saya baca di Alkitab gitu. Itu berita kasih karunia yang salah menurut saya. Karena jelas sekali kasih karunia yang dia sampaikan, khususnya di kekristenan awal, khususnya di murid-murid awal, khususnya rasul-rasul menyampaikan, itu tidak seperti itu. Kita harus jelas dulu, ada 4 hal yang saya akan soroti di sini. Yang pertama, penderitaan yang ditanggungnya itu berbicara soal konsekuensi dosa seluruh umat manusia. Hilasterion, seluruh murka Tuhan dilimpahkan kepada Kristus, sehingga Kristus mengalami semua penderitaan akibat dari dosa-dosa kita. Dan oleh karena itu, penderitaan yang ditanggung oleh Kristus adalah penderitaan demi keselamatan kita. Yang kedua, orang yang berkata tidak perlu lagi menderita, itu berbeda sekali beritanya dengan apa yang disampaikan surat-surat perjanjian baru dan juga kesaksian-kesaksian para pengikut Kristus. Kalau Injil disampaikan dan hasilnya semuanya baik-baik saja, mungkin Injil tidak akan tersampaikan. Buku saya yang belakangan ini, saya baca Richard Gumbrem lagi, seorang pendeta Lutheran, seorang tokoh yang keluar masuk penjara, ya, karena komunis. Saya mencoba merenungkan bagaimana posisi dia ketika ada di situ. Dia besar sebagai orang ateis, tetapi kemudian dia berjumpa dengan Kristus, dan ketika perjumpaan dengan Kristus itu mengubahkan hidupnya, yang akhirnya dia menjadi pemberita Injil, dan tidak hanya pemberita Injil, dia keluar masuk penjara, dan dia tahu betul konsekuensi ketika dia memberitakan Injil di tengah-tengah orang-orang komunis, khususnya Rusia. Dan dia tahu, dia selalu mengingatkan istrinya, kalau saya pergi berkhotbah, jangan harapkan saya kembali. Kalau saya berdiri tegak sama Injil,
Ingat, habis ini kamu nggak punya suami. Itu selalu diingatkan kepada istrinya. Dan apa ya, cukup berkesan buat saya. Itu kesaksian-kesaksian para pengikut Kristus. Kalau kita bicara soal martir-martir, kalau kita bicara soal bagaimana Injil tersebar sampai ke tanah air kita, orang-orang yang merelakan dirinya. Belakangan yang sharing soal Jim Yos yang ada di Papua. Kalau ada persepsi dan berkata bahwa penderitaan kita sudah ditanggung dengan apa yang terjadi dengan kekristenan yang sebenarnya. Jadi kita harus luruskan persepsi yang salah itu. Yang ketiga, penderitaan ini bukan dimaksudkan untuk memperoleh kesempurnaan. Jadi tadi saya sudah sampaikan, saya pelajari kontemplasi, pelajari sufi yang murni gitu. Nah, penderitaan ini bukanlah penderitaan yang dimaksudkan untuk untuk mendapatkan perkenanan Tuhan, tidak. Jadi penderitaan itu bahkan kita tidak menyukainya, tetapi sudah jadi paket. Ini bukan penderitaan yang dibuat-buat, bukan penderitaan yang apa ya, di skenario, tidak. Ini penderitaan yang memang jatahnya ngalami gitu. Jadi nggak mau ya mau nggak mau ngalami gitu. Ini yang gambaran penderitaan yang si rasul-rasul, para rasul itu menyampaikan penderitaan kayak gitu. Kamu mungkin menolak penderitaan, kamu nggak suka dengan rasa sakit, kamu nggak suka dengan aniaya, kamu nggak suka diusir dan menggelandang, nggak punya tempat tinggal, kamu mungkin nggak suka dengan semua ini. Tetapi inilah konsekuensi yang kamu akan alami ketika kamu percaya pada Kristus. Itu yang disampaikan rasul-rasul. Tetapi itu yang jarang disampaikan di mimbar-mimbar kita hari-hari ini. Kita berteriaknya menderita karena kepanasan di gereja. Jadi kita, ini panas gitu ya, butuh AC. Bukan itu, bukan itu. Boleh kita pakai AC, tapi bukan itu menderitanya. Menderita karena Kristus itu bukan untuk kesempurnaan, bukan untuk apa ya, lepas dari dunia, tidak. Jadi sengaja menderita, tidak. Tapi penderitaan ini adalah konsekuensi kita. Sekali lagi, penderitaan ini sepaket konsekuensi ketika engkau mengaku percaya kepada Kristus. Itu yang rasul-rasul beritakan. Itu yang Paulus sendiri sampaikan. Itu yang Petrus sendiri sampaikan. Bahkan dia engkau yang apa ya, menerima berbagai-bagai pencobaan. Itu ayat Yakobus 1. Yakobus 1, berbahagialah engkau yang menerima berbagai-bagai pencobaan. Ini pernyataan orang gila menurut saya. Yang namanya pencobaan itu kan hal yang menyakitkan. Pencobaan nggak menyenangkan. Pencobaan itu sesuatu yang tidak membuat kita nyaman. Tetapi Yakobus berkata, berbahagia engkau kalau kamu ngalamin itu. Apalagi ketika kamu ngalaminya oleh karena kebenaran. Apalagi kamu ngalaminya Kristus. Paulus bersyukur karena aku dianggap layak. Paulus ngomong, aku bersyukur karena aku dianggap layak menderita oleh karena Kristus. Nah, ini yang nggak pernah kita penuh dengan pikiran materialistik di dalam kekristenan kita, sehingga kita sulit sekali memahami apa yang saya. Rasul-rasul itu berkata, ketika engkau percaya kepada Kristus, engkau kehilangan dirimu, engkau mati dari dirimu sendiri. Tapi hari-hari ini beritanya tidak demikian. Ketika kau percaya Kristus, engkau menambahkan kepada dirimu apa saja. Tidak.
bahkan bahkan mungkin kelimpahannya bukan kelimpahan materi, kelimpahan kehidupan, zoe. Tapi sebegitunya dipelintir, sebegitunya dialihkan perhatian kita dari Kristus. Yang keempat, bahwa penderitaan ini bukanlah kisah heroik yang dicari-cari. Sekali lagi, penderitaan bukanlah skenario atau dibuat-buat atau katakanlah bersifat agamawi. Demi Kristus saya rela masuk masuk pedalaman gitu. Kita baik gitu. Tetapi bukan itu, kalau itu bukan panggilanmu, kamu mau ngapain di sana? Saya ikut misi, cukup banyak ikut misi dan terlibat dengan konferensi-konferensi misi. Dan di sana banyak omong kosongnya. Terlalu banyak omong kosong demi donatur. Ini saya versi di, 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 di Kendari masuk lagi ke arah suku Bajau. Harus sakit pilek aja, sekeluarga saat itu, hari itu juga naik pesawat ke Singapura. Sakit pilek loh. Tuhan, ini misionaris jenis apa ini? Itu di suku Bajo, dan mereka tidak tinggal di suku Bajo, mereka tinggal di kota Kendari. Jadi ke suku Bajo sebulan sekali. Ada lagi misionaris yang di balik meja. Sana sini tanya apa pelayanan di daerah-daerah, dia foto-foto, dia pinter nulis mungkin ya, dikirim ke luar negeri, dapat donatur. Saya dulu pernah jadi korbannya soalnya. Jadi foto-foto pelayanan saya diminta dibawa ke Amerika, presentasikan, ya mereka yang dapat dana. Saya tahunya dari mana? Saya tahunya dari jejaring teman-teman. Aku gitu. Terus ngapain di sana? Oh, itu dari sebuah organisasi misi yang mereka mau support orang-orang yang di lapangan gitu. Hah? Support di lapangan? Aku tidak pernah menerima sepeser pun hal-hal seperti itu. Jadi sekali lagi, penderitaannya bukanlah penderitaan yang sifatnya dibuat-buat. Sifatnya untuk cari pencitraan, tidak. Tidak. Penderitaan ini bahkan mungkin kita tanggung sekalipun kita tidak suka menanggungnya. Nah, mari kita sama-sama eksposisi 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Ada beberapa hal yang menarik yang saya temukan di ayat ini. Ayatnya bicara seperti ini. Badani, kamu pun harus juga dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ayat ini sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Kata jadi ini kesimpulan dari pasal 3. Pasal 3 bicara soal bagaimana penderitaan itu terjadi. Oleh karena kebenaran, kamu mengalami penderitaan. Dan Kristus pun juga mengalami. Dia diam ketika disalibkan. Jadi, pasal 3, kemudian muncullah kesimpulan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Itu yang bagian yang pertama. Bagian kedua, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Itu yang bagian kedua. Bagian ketiga, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, mari kita sama-sama lihat eksposisinya. Saya ngambil dari 2 versi. Yang pertama King James Version, yang kedua dari NASB. Kenapa saya ambil ini? Karena ada apa ya? Ayat ini dituliskan dengan cara berbeda. Nah, bagian yang berbeda adalah bagian yang saya kasih
kasih warna merah, ya, had suffered for us, gitu. Terus kemudian yang di NIV, suffered in his body. Jadi dalam terjemahan-terjemahan lain, suffered itu kata menderita ini, itu ternyata di terjemahan-terjemahan lain ada yang di manuskrip yang lain, ada yang menerjemahkan die atau mati, atau had suffered death. Jadi sudah mengalami kematian. Jadi saya akan baca dengan kata-kata mati, ya. Oleh karena Kristus telah mengalami penderitaan hingga matinya sebagai manusia. Jadi penderitaan dia hingga matinya. Jadi dia menderita sampai matinya, menderita sebegitu rupa. Itu gambaran manuskrip yang lain seperti itu. Dan bagian yang berikutnya adalah yang mungkin sepele. Ini ada kata for us. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di King James dan di NIV, for us-nya nggak ada. Di beberapa terjemahan yang lain, saya sampaikan di bawah itu, ada yang menggunakan for us, for you, ataupun menghapuskannya. Nah, fungsinya seperti apa sih? Kalau manuskrip aslinya, ketika saya baca dalam bahasa Yunani-nya, itu memang tidak ada kata for us, tidak ada kata for you-nya. Ya. Tetapi ketika itu ditranslate dan kemudian diterjemahkan di berbagai versi menggunakan kata for us atau for you, itu cukup menolong penegasan bahwa oleh karena Kristus telah menderita penderitaan badani bagimu, demi kamu, untukmu, untuk kita, itu sebuah sebuah tekanan yang cukup, narasi yang jelas, subjeknya itu jelas, gitu. Bahwa Kristus itu menderita untuk siapa? Untukmu, untuk kita, untuk siapa? Untuk orang-orang yang dia kasihi, untuk orang-orang yang dia pilih, untuk orang-orang yang dia panggil, untuk orang-orang yang dia percaya. Kristus itu menderita. Itu jadi sebuah narasi kalimat yang ada penegasan yang cukup kuat. Nah, itu aja alasannya yang saya dapatkan ketika saya mengeksposisi ini di bagian pertama. Bagian kedua, Kristus sebagai manusia jasmani telah menderita penderitaan sengsara secara jasmani. Nah, ini yang menarik. Kata menderitanya ini punya dua aspek. Jadi kata menderita yang di 1 Petrus itu punya aspek bahwa penderitaan itu dianggap oleh pikiran Petrus. Saya baca beberapa referensi itu dikatakan bahwa penderitaan Kristus, kalau kamu menderita sama seperti Kristus, kamu mengalami keseruan yang saya sampaikan. Jadi next slide-nya, Bu. Nah, jadi Kristus sebagai manusia jasmani telah menderita penderita sengsara jasmani demi kita. Ini saya rangkai jadi satu, bagian pertamanya itu. Nah, kata penderitaannya itu keadaan seperti ini, keadaan Kristus yang mengalami penderitaan ini demi kita itu supaya kita mengalami keserupaan. Nah, ayat dukungannya ada, saya sampaikan di situ, Filipi 3 ayat 10, Yohanes 15, kemudian Matius 10 ayat 25. Dan tidak saja mengalami keserupaan, bisa coba lihat Roma 6 ayat 4, menarik itu. Roma 6 ayat 4. Bisa salah seorang bacakan? Roma 6 ayat yang keempat. Bisa dibacakan? Bayu atau siapa aja? Nggak ada.
Oke, saya baca aja. Ya. Dengan Tema demikian kita telah dikuburkan, ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi fungsinya penderitaan sampai mengalami kematian, kan tadi ada terjemahan yang menyebutkan bahwa penderitaan sampai mengalami kematian itu supaya kita mematikan daging kita. Dan ketika kita mematikan daging kita, dikatakan kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Itu gambaran yang uh, ketika saya eksposisi lebih jauh, lebih dalam dari 1 Petrus 4 yang pertama, saya menemukan bahwa penderitaan Kristus buat kita ngalami. Jadi penderitaan yang dimaksud di 1 Petrus itu adalah mengalami penderitaan secara tidak adil atau menderita demi kebenaran. Ya, itu sebagai konteksnya. Jadi kalau Kristus ngalami itu ya karena dia ngalami ketidakadilan. Nah, kalau kita akan ngalami, mungkin saja kita akan ngalami karena ketidakadilan juga. Atau kita mengalami penderitaan demi kebenaran. Oke, next. Kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Nah, ini yang menarik. Mempersenjatai itu artinya menyiapkan diri kita dalam pertempuran. Ya kan, kalau kita pakai senjata, memperlengkapi diri dengan senjata itu untuk apa? Bukan untuk gagah-gagahan kan? Kita memperlengkapi diri dengan senjata itu untuk menyiapkan diri kita menghadapi pertempuran. Nah, pertempurannya apa? Pertempurannya ada dua hal. Yang pertama adalah ketika kita mengikut Kristus, ini yang berulang-ulang saya sampaikan, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita siap untuk dimusuhi, siap untuk diperangi, siap untuk dibuat tidak nyaman, dan siap untuk menderita. Yang kedua, kita bertempur dengan diri kita sendiri. Kita bertempur dengan kedagingan kita bertempur dengan ego kita bertempur dengan diri kita sendiri. Jadi kita ngelawan dua sisi. Dari luar, kita mungkin akan diperangi, kita mungkin akan dimusuhi, karena konsekuensi kita percaya. Dari dalam, kita bertempur sama diri kita sendiri. Jadi, Petrus ngomong sesuatu yang dimensinya luar biasa. Dia ngomong gini, kalau Kristus itu mengalami penderitaan badani sampai seperti ini, sampai kematian, kamu juga harus mempersenjatai dirimu sama seperti Kristus. Kamu harus memiliki pikiran yang sama seperti yang dialami oleh Kristus. Kristus pernah dimusuhi, Kristus diperangi, Kristus menderita. Tapi apakah Kristus juga melawan kedagingannya? Ya, dia mati untuk dosa-dosa kita. Dia bertempur dan dia menang. Dia melawan dosa-dosa itu. Dia tanggung semua dosa-dosa. Dia tanggung semua kutuk. Itu yang ditaruhkan sama Petrus pada orang-orang percaya pada masa. Dan hari ini kita tidak berdiri untuk bertempur mendapatkan kemenangan. Kita berdiri di atas kemenangan. Karena Kristus sudah bertempur buat hidup kita. Jadi kita hanya membangkitkan sebuah kesadaran bahwa kita orang-orang yang menang. Satu, orang-orang yang menang sering kalah dalam pertempuran dosa. Kita orang-orang yang mengaku lebih dari pemenang, tetapi orang-orang yang ternyata kalah di dalam hidup lebih baik. Kita yang ngomong hidup sebagai orang benar, tetapi hari-hari kita, ternyata hidup kita
jauh dari kebenaran. Jadi ketika Petrus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang percaya di diaspora, dia ngomong, kamu harus memiliki kesadaran ini. Kamu sedang menghadapi dua sisi, dari luar dan juga dari dalam dirimu sendiri. Nah, bagian ketiga, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, ini tadi sudah kita sampaikan, Roma 6 ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Ya. Di bagian ini ketika saya coba eksposisi memang ada pemikiran asketis. Asketis itu menjauhi dunia, menderita karena tidak mau turut dengan dunia. Itu ada pikiran-pikiran asketis di sini yang membuat seseorang menjadi berhenti berbuat dosa. Jadi asketis itu adalah sebuah pemikiran, termasuk Yohanes Pembaptis itu memiliki gambaran pemikiran asketis, sehingga dia tinggal di gurun, makan dari lotus belalang, terus dia pakai pakaian binatang. Nah, itu gambaran asketis. Terus kemudian orang-orang yang apa ya, kalau dalam aliran teologis itu disebut asenit gitu. Mereka menyendiri, keluar dari riuhnya dunia. Tapi kita perlu dengan orang-orang seperti itu karena akhirnya di Gua Mumbran di Gua Mumbran ditemukan Septuaginta kan. Itu karena orang-orang asketis ini, orang-orang yang mengabdikan diri, memberikan diri untuk mereka menjauhi dunia dan memenuhkan diri dengan Tuhan. Nah, ini pernah terjadi juga asketis di mana pada masa-masa lalu ada orang-orang yang tinggal di biara-biara, tinggal di gunung-gunung, tinggal ya kita tahu orang-orang dari Katolik yang di biara-biara gitu. Itu mereka memiliki pemikiran asketis, menjauh dari dunia supaya mereka tidak tercemari oleh dosa. Memang ini bisa diterjemahkan ke sana, tetapi yang perlu diingat bahwa penderitaan badani ini konteksnya bukan karena kemauan kita atau kita ya sudah supaya saya nggak berdosa saya menjauh aja. Tidak seperti itu. Penderitaan badani ini dalam konteks penderitaan yang diakibatkan oleh karena ketidakadilan dan karena kebenaran. Jadi kita menderita karena sesuatu yang sebenarnya harusnya tidak kita tanggung, diperlakukan tidak adil. Sesuatu ketika kita berdiri tegak sama terus adalah seperti ini, bukan menjauhkan diri dari dunia, bukan. Tetapi memang ada saudara-saudara kita yang akhirnya memilih memahami ini dan menafsirkannya menjadi, kalau saya mau mati dari diri saya sendiri, mau bebas dari dosa dan dunia ini, saya tidak terikat, maka saya akan meninggalkan dunia ini atau menjauh dari dunia ini, tinggal di gunung-gunung, di goa-goa, dan segala macam. Itu kaum asketis saudara-saudara kita. Ya. Nah, ini yang saya temukan ketika beberapa waktu saya membaca saya berharap hal ini kuat di dalam hati kita. Jadi saya menemukan bahwa mereka orang-orang yang mengalami penderitaan di masa-masa kekristenan awal dan juga pengikut Kristus yang menjadi kesaksian martir hari-hari ini yang kita bisa baca, mereka ini bisa bertahan. Mereka ini bisa, kalau boleh dibilang kuat, itu saya terlalu yakin. Mereka mengalami pengalaman rohani
yang cukup kuat dalam diri mereka. Ketika saya baca orang-orang yang bertahan di masa-masa sukar, itu bukan karena teologianya bagus, itu bukan karena kerajinan mereka ke gereja, bukan karena mereka rajin persembahan. Orang-orang ini bisa bertahan di masa-masa sukar. Orang-orang ini bisa bertahan ketika kondisi sekelilingnya menggoncangkan keadaan iman mereka. Mereka justru bertahan. Itu karena mereka mengalami pengalaman rohani yang tidak bisa tidak bisa dikatakan, tidak bisa diambil dari hidup mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan, Sadrak, Mesak, Abednego, lingkungannya seperti itu. Lingkungannya tidak menyenangkan dan mereka memutuskan untuk tetap tidak mau menyembah Nebukadnezar, dan akhirnya mereka harus dibuang ke wajan api, ya kan? Pernyataannya keren banget ya, mereka bilang gini, sekalipun kami tidak akan menyembah Tuhanmu atau Dewamu, dan kami akan tetap bertahan pada keyakinan kami, sekalipun yang kami yakini itu tidak menolong kami. Itu yang hebat dari pengalaman rohani. Dan saya berharap dan berdoa malam hari ini, Bapak Ibu bisa mengambil waktu untuk tenggelam Tuhan, hari sekian waktu aku mengikut Engkau. Dari sekian waktu aku setia bersama-sama dengan Engkau. Setidaknya aku pengen punya satu saja pengalaman yang itu tidak tergoncangkan dalam diriku. Yang itu tidak bisa mengalihkan perhatianku daripada Engkau. Yang itu membuat aku bertahan. Sekalipun situasinya tidak menyenangkan, sekalipun situasinya tidak memungkinkan, tetapi pengalaman itu yang benar-benar aku alami, yang membuat aku tahu bahwa aku bisa berharap kepada Engkau. Nah, itu yang menjadi doa saya malam hari ini, supaya setiap kita mengalami pengalaman rohani secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Sehingga setiap kita bisa yakin, tetap bertahan, dan tetap berharap. Nah, sekarang yang kemudian menjadi pemikiran saya adalah gini. Saya yang tidak menderita, gimana saya bisa memahami orang-orang yang mengalami penderitaan? Sudut pandangnya seperti apa? Bagaimana saya bisa melihat mereka itu bersuka cita oleh karena penderitaan? Nah, saya menemukan ayatnya di 1 Petrus 4 ayat 13. Ketika mereka mengalami penderitaan, ketika Petrus mengajarkan dan kemudian menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa engkau akan mengalami sepaket dengan penderitaan. Tetapi ingatlah, engkau akan bersuka cita karena sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira, bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Buat saya ini sebuah pernyataan yang cukup gila. Gilanya kenapa? Karena ini, orang menderita disuruh bersuka cita, orang menderita disuruh untuk ngerti bahwa penderitaanmu itu layak, penderitaanmu itu pantas, karena artinya kamu menderita yang merupakan penderitaan yang menjadi bagian dari penderitaan Kristus. Saya nggak bisa berpikir, makanya saya menuliskan gini, bagaimana sih memahami sudut pandang subjek
atau orang yang menderita itu sampai mereka bisa bilang bersukacita. Kita lihatlah Stefanus. Stefanus Kisah Rasul 6, 7 ya, dilempari batu tapi dia senyum-senyum gitu istilahnya. Dilempari batu dia senyum-senyum dan dia bilang, aku melihat Kristus berdiri menyambutku. Enggak masuk akal. Tapi inilah orang-orang yang mungkin bisa menjadi gambaran kita ketika mereka memang memiliki pengalaman yang tidak masuk akal. Dalam kondisi yang menderita, dalam kondisi yang kalau kisahnya saya ulang, gedok, dia bilang, aku bersukacita, nggak masuk akal. Tapi untuk orang-orang yang mungkin jatahnya ngalamin itu, mungkin mereka paham apa yang mereka katakan. Coba lihat Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang Ibrani 11, saya jadi ingat. Ibrani 11 ayat 35 sampai 37. Ayat 35 sampai 37. Boleh dibaca sekarang? Ibrani 13 ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima kebebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjara. 37. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. 38. Sudah Bu, nggak apa-apa. Oke. Ibrani 11 ayat 35 sampai 37 ini tidak disebutkan namanya. Dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada tokoh-tokoh iman. Di atasnya, ya, Ibrani 11 ini kan bicara soal iman dan tokoh-tokoh imannya. Kan? Dan ini orang-orang yang dimasukkan daftar oleh penulis Ibrani sebagai orang-orang yang beriman, tanpa nama, tanpa wajah, tanpa reputasi, tanpa monumen, tanpa mendapatkan apa-apa. Bahkan di ayat 38 dibilang dunia ini tidak layak bagi mereka. Tidak mendapatkan apapun dari perjuangan iman mereka, dari kesaksian iman mereka. Mereka cuma dapat siksaan, mereka cuma dapat penjara, mereka mengembara, miskin, kelaparan, dan semuanya. Dan mereka orang-orang yang di awal seperti saya katakan, yang sudah tahu konsekuensinya, mereka tahu percaya Kristus itu sepaket dengan siksaan, kelaparan, kemiskinan, dan yang lain-lain. Sekalipun mereka mungkin tidak menginginkannya, tetapi mereka tahu, mereka paham bahwa ketika mereka mempercayai Kristus, mereka akan mengalami. Dan ini orang-orang. Dan saya selalu mengutip ini dan kagum. Saya sampai hari ini masih bertanya-tanya. Kalaupun ketemu di surga, saya ingin jabat tangan mereka, peluk mereka dan berkata, wow, kesaksianmu lah yang membuat saya bertahan. Kesaksianmu lah yang menyadarkan saya
bahwa mengikut Kristus itu bukanlah sesuatu yang sederhana, bukanlah sesuatu yang mudah, bukan, mungkin boleh dibilang bukan sesuatu yang mengenakkan, tetapi oleh karena kesaksianmu lah aku bisa bertahan. Nah, next, mari kita lihat. Saya sudah berulang-ulang berbicara soal penderitaan dan bagaimana rasul-rasul menyampaikan berita kasih karunia di dalam penderitaan, atau penderitaan adalah kasih karunia. Pertanyaannya saya adalah, apakah kita dipersiapkan untuk menderita? Apakah kita ini bicara orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku percaya, sudah merasa siap untuk menderita? Menderita ini bukan karena supaya selamat, tidak. Ya. Kita itu menderita ya karena memang sepaket dengan yang menjadi keyakinan kita. Jadi menderitanya kita karena selamat, bukan menderita untuk supaya selamat, tidak. Ya. Kita menderita dan kita dipersiapkan untuk menghadapinya. Suka tidak suka, mau tidak mau, entah kapan waktunya, setidaknya taruhkan pikiran itu di dalam diri kita. Yang berikutnya, jika saya berbicara sebanyak ini tentang penderitaan, apakah akhirnya penderitaan ini mengecewakan Anda? Apakah akhirnya kita berpikir bahwa ya mengikut Yesus ternyata tidak seperti yang saya bayangkan, semuanya baik-baik saja. 2 Korintus 4 ayat 17 berkata gini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini pernyataan Paulus yang bolak-balik mengalami penderitaan, yang menurut buku sejarah, beberapa buku sejarah yang saya baca, bukan oleh karena sakit penyakit, tetapi karena bertubi-tubi mengalami penderitaan. Jadi saya ada gambar Paulus itu baik tubuh maupun wajahnya itu jelek sekali. Jeleknya itu karena bayangin dia pernah dilempari batu di luar, dia berdiri, dia bersihkan badan, dia pergi dari kota itu. Dia ngalamin itu, dia ngalamin kelaparan, dia ngalamin kekurangan, dia ngalamin semua hal. Jadi ketika saya baca secara historical, terus kemudian berimajinasi bentuknya Paulus kayak gimana sih, gitu kan? Bentuknya Paulus, ya masuk akal juga ketika mukanya itu babak belur, nggak berbentuk, itu luka di sana sini dan dia coba sembuhkan. Tetapi yang menghidupkan dia untuk terus memberitakan Injil itu wow, luar biasa. Artinya dia memang mengalami sesuatu yang membuat dia terus bertahan dan terus memberitakan Injil. Dia tahu dia akan mati di Roma, tapi malah dia datang ke Roma. Ini orang gila. Tetapi ini loh orang-orang yang kita baca di Alkitab kita, yang memberitakan Injil sedemikian rupa. Dan yang berkata, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi dia kayak menganggap remeh penderitaannya, menganggap ringan penderitaannya. Nah, sementara kita ini selama ini menjauhi. Kalau bisa jangan sampai mengalami penderitaan. Makanya berita-berita kita lunak sekali. Kita bukan menjadi generasi yang tangguh. Ya. Terakhir, dari yang saya baca dari surat 1 Petrus,
soal penderitaan dan segala macam, saya ketemu ayat ini. Ayat ini agak menyimpang ternyata, agak berbeda. Ayat ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini penggambaran Petrus tentang situasi dan keadaan yang tidak menyenangkan. Bahkan gambaran beberapa yang saya baca, gambaran eskatologis atau gambaran masa depan yang suram atau gambaran akhir zaman. Gitu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Petrus menggambarkan kayak gitu. Situasinya nggak menyenangkan, situasinya mengerikan. Tetapi dari situasi itu, kamu akan mendapatkan kekuatan. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ini yang saya katakan dari barisan semua surat Petrus, 1 Petrus yang saya baca. Ini yang agak menyimpang, agak beda. Supaya kamu dapat berdoa. Lalu saya kemudian diingatkan, hal yang paling mengerikan yang kita tahu yang akan dihadapi Yesus adalah salib. Dan hal yang dilakukan Yesus sebelum peristiwa salib adalah berdoa di Getsemani. Kalau Yesus yang dia tahu bahkan akan menghadapi goncangan, akan menghadapi siksaan, akan menghadapi salib itu, dia mengambil waktu untuk berdoa. Dia bahkan mencoba menguasai dirinya dan menjadi tenang. Kan saya gambarkan ini kenapa? Karena di Alkitab dituliskan bahwa peluhnya itu sampai meneteskan darah, sampai keluar darah. Artinya pori-pori dari dirinya itu pecah gitu, supaya dia bisa menguasai dirinya atau dia sadar bahwa yang akan dihadapi itu menakutkannya secara manusia. Yesus sekalipun Tuhan, tapi dia juga manusia. Dia ngerti apa artinya sakit. Dia tahu apa artinya dicambuk itu sakit gitu. Dia bukan Superman yang cambuk nih gitu, tidak. Dia tahu apa artinya sakit dan dia mengambil waktu untuk berdoa. Jadi dari sekian bacaan saya, atau Petrus itu saya baca, saya nemuin sesuatu yang ya semoga ini menjadi kekuatan buat kita. Dan semoga ini menjadi waktu belajar kita yang baik. Menguasai diri kita, menjadi tenang, dan memberikan diri kita berdoa. Berdoa adalah menyandarkan kehidupan kita, menyandarkan kehidupan kita kepada Bapa, menyandarkan kehidupan kita kepada Roh Kudus, menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, atau sekalipun kita tahu apa yang akan kita hadapi di hadapan kita, penderitaan seperti apa yang akan kita hadapi, kita tidaknya menyiapkan diri dengan berdoa. Itu yang saya temukan, kiranya bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan Bu Ayu. Terima kasih Pak Pendeta Elia Yusak. Selanjutnya kita akan masuk diskusi, namun sebelumnya saya mohon kesediaan Pak Elia untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat pembelajaran malam hari ini yang setidaknya kami melihat sisi lain dari kasih karunia. Selama ini kami lihat kasih karunia yang limpah itu adalah gambaran yang menyenangkan. Tetapi di sisi lain
Malam hari ini kami belajar bagaimana kasih karunia juga menyadarkan kami akan konsekuensi penderitaan, akan hal yang mungkin tidak menyenangkan akibat dari keputusan kami atau akibat dari panggilan-Mu atas setiap kami untuk menjadi percaya. Tetapi kami tahu bahwa penyertaan-Mu ada bersama dengan kami, Engkau yang menjadi kekuatan kami. Ajari kami Tuhan untuk menghadapi hari-hari kami, menguasai diri kami menjadi tenang, sehingga setiap kami bisa berdoa, menyandarkan hidup kami sepenuhnya pada Engkau. Terima kasih Tuhan, limpah kasih karunia-Mu atas hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak yang sudah Amin. memberkati Thank kita you. semua. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa Terima Tuhan, kasih Bu. Tuhan sudah memperlengkapi kita semua melalui Pak Pendeta Elia Yusak yang mengajarkan tentang prinsip-prinsip penderitaan